Saya Asringun nih teman-teman. Saya berasal dari Banyumas asli, jadi wong ngapak ini. Cuma selama ini kehidupan saya, nyari nafkah saya itu di Jakarta. Jadi di Jakarta itu udah lama lah, udah cukup lama. Bahkan masa kepemimpinan Pak Gubernur DKI, saya itu ada di situ. Gitu. Ya dagang, ya di bangunan, ya di apa. Jadi saya ikut menikmati lah masa-masa Pak Anies memimpin DKI. Sebenarnya gini, saya kan anak seorang petani. Kesehariannya ya seperti sawah-sawah yang terhampar gitu ini. Selama ini sebetulnya kesulitan petani yang sangat klasik dan udah lama itu pupuk, Mbak. Itu pupuk. Artinya apa? Para petani di sini itu udah apa ya istilahnya, masalah pupuk itu menjadi bagian yang sangat apa ya? Pokoknya dari dulu itu kayaknya nyari jalan keluar itu belum bisa. Misalnya gini, yang punya lahan sekian hektar, seharusnya kan kapasitas pupuk itu sekian kuintal, tapi yang didapat itu separuhnya juga nggak ada. Meski ada katanya ada kartu tani lah, kartu apa. Memang ketersediaan pupuk itu sebetulnya ada. Buktinya apa? Kalau beli di luar yang mahal, harganya mungkin sekian kali lipat itu ada. Tapi itu kan nggak, margin hasil pertanian tuh nantinya akhirnya nggak ada apa-apanya. Ibaratnya bahasa saya itu wong Banyumas tuh nombok. Lah untuk apa gitu loh. Seperti itu. Ini terulang bertahun-tahun ini. Soal budaya, ya sekarang kan perkembangan IT itu luar biasa ya. Memang yang budaya lokal, terutama kearifan budaya lokal ya mulai seperti wayang, seperti yang lain. Itu ya mulai yang ngetren itu yang ngepop aja. Misalnya larinya ke campur sari kayak apa. Lengger yang sesungguhnya kayak dulu juga udah mulai hilang. Begitu juga dengan kuda lumping. Kuda lumping alhamdulillah masih bertahan. Cuma yang bikin penonton itu ya paling karena ada tambahan nuansa apa gitu. Budaya wayang juga mulai semakin agak jarang gitu, Mbak. Kalau saya pribadi, bahkan saya tularkan ke teman-teman. Kalau misalnya mau mencari seorang pemimpin, dulu saya sekolah gitu. Misalnya siapa yang jadi ketua kelas? Kalau menurut saya, kalau ingin bicara dari hati ke hati memilih pemimpin, saya pajang itu, Mbak. Saya pajang fotonya di dinding. Misalnya ini presiden ini, saya pajang. Siapa sih presiden itu? Si A, si B, si C gitu ini. Saya pajang. Ini rekam jejaknya gimana, itunya gimana, selama ini bagaimana, keagamannya gimana, itunya gimana. Ketika kembali saya memilih seorang pemimpin, pasti di dinding saya itu misalnya nih, maaf, Mr. A, Mr. B, Mr. C gitu. Kalau saya sih jatuhnya ya udah jelas itu. Kayaknya seseorang yang layak menurut saya itu Mas Anies. Kenapa Mas Anies? Karena sedikit banyak saya tahu peran beliau. Dan saya yang udah saya ceritakan tadi, Mbak, saya itu hidup di Jakarta. Bekerja di Jakarta, berdagang di Jakarta. Jadi saya tahu kepemimpinan Mas Anies gitu. Kayaknya beliau tuh layak banget. Dan saya nggak nyangka loh, Mas. Kalau selama ini, Mbak, frame terhadap Pak Anies kan luar biasa itu framingnya. Istilahnya saya, Pak Anies itu kalau di Banyumas masih dibingkai bahwa Pak Anies itu orang yang intoleran, Pak Anies itu budayanya budaya Arab. Saya itu sebetulnya sedih melihat kayak gitu. Makanya ini saya sedikit banyak sebetulnya agak aktif juga istilahnya mensiarkan ke teman-teman bahwa Anies bukan seperti itu. Terbukti dengan kepemimpinan di Jakarta selama 5 tahun. Aman, damai, dan budaya itu berkembang dengan baik. Bahkan budaya wayang. Mungkin, maaf nih teman-teman di Banyumas nggak tahu. Pak Anies itu bisa suluk. Pak Anies itu mengerti banget wayang. Bahkan Pepadi itu afiliasinya itu ke Pak Anies loh, Mbak. Saya juga tadinya kaget bener. Dan saya juga menyaksikan langsung bahwa Formula E ternyata lintas balapannya, namanya lintas itu apa namanya ya? Sirkuitnya itu kalau secara itu kuda lumping loh. Benar-benar kuda lumping. Tapi ya begitu, Mbak. Ternyata di sini sebagian masyarakat
awam itu masih membingkai Pak Anies bahwa itu sebetulnya Pak Anies itu katanya didukung oleh orang intoleran, Islam yang terlalu kanan, bahkan ada yang menyebut bahwa Pak Anies itu Syiah dan segala macam. Ada juga yang ketakutan bahwa budaya EPET dan segala macam hilang. Ternyata Bu, tidak seperti itu. Pak Anies itu berdiri di tengah kebinekaan. Beliau paham banget yang namanya kuda lumping, yang namanya wayang segala macam. Bener, beliau gitu. Nah ini Mbak, yang ingin sedikit istilahnya selama ini yang saya tuturkan ke teman-teman. Saya tuturkan ke teman-teman bahwa Pak Anies bukan orang yang seperti di framing begitu. Pak Anies itu bahkan ini maaf nih, saya saya pernah melihat videonya beliau waktu dikirim jadi perwakilan apalah di masa SMA. Itu pakai blangkon loh. Apakah tahun sekian itu pencitraan? Itu saya rasa bukan itu. Pakai blangkon di Amerika gitu. Nah, lewat itu Mbak, saya jadi tertarik ke Mas Anies. Saya bahkan mencoba untuk mendekat beliau, ingin tahu apa sih gitu. Nah, dari pertemuan dengan beliau itu yang saya sampaikan sekarang kepada teman-teman bahwa Pak Anies bukan sosok seperti itu. Dan saya rasa gini Mbak, kalau ini ngomong masalah Pilpres, kayak kembali ke tadi. Kalau foto Pak Anies saya pajang di dinding, ini foto Mister anak bangsa yang lain yang ingin jadi presiden. Kalau menurut saya, yang sangat layak itu Mas Anies. Dari segi apapun Mas Anies. Nah ini kalau bagi saya yang di Banyumas ini, waduh luar biasa saya ademnya. Kenapa? Di sini Mbak, di Banyumas itu Nahdliyin-nya banyak, abangannya juga banyak, orang-orang seperti saya yang senang budaya dan senang apa. Itu kan selama ini agak ketakutan bahwa nanti kalau dipimpin Anies jangan-jangan ini. Nah ini sebetulnya perpaduan yang klop. Nahdliyin-nya ada, pokoknya paket lengkap menurut saya gitu. Ya harapan saya ya kembali tadi yang mendasar, para petani yang kesulitan pupuk itu bisa teratasi lah. Jadi jangan jargon-jargon, tapi selama ini memang petani itu kesulitan sekali hal-hal seperti itu. Keadilan juga dirasakan di tempat-tempat sampai ke pelosok-pelosok desa. Selama ini kan sebetulnya banyak hal lah di sini yang tidak adil. Kedengarannya kayaknya seolah-olah pertumbuhan itu baik, tapi kami masyarakat yang di desa, yang di pertanian itu kayaknya nggak merasakan apa-apa loh Mbak. Kesulitan tetap masih berjalan kayak 10 tahun yang lalu. Pokoknya Mbak boleh cek deh gitu ini. Jadi itu yang hal mendasar bagi kaum tani. Yang lain-lain insya Allah kalau saya tidak meragukan bahwa bahkan budaya-budaya ini nantinya malah akan lebih semarak. Karena ya salah satu contoh itu buktinya ternyata Pak Anies itu istilahnya pepadi aja afiliasinya ke beliau. Itu kan nggak main-main, masa seorang dalang seperti Pak Mantep almarhum, seperti Pak Anom sekarang gitu kan bukan orang sembarangan. Jadi nggak perlu takut lah teman-teman kawan-kawan bahwa ada EPEK, ada budaya ini, insya Allah malah makin lestari. Makin lestari. Aku jamin itu makin lestari, bukannya menghilang. Jadi jangan memframing yang kayak gitu, itu nggak benar itu sebetulnya. Beliaulah orang yang paling layak untuk memimpin Republik ini. Bagi saya itu udah pasangan yang paling, ya Allah, kalau saya batin saya itu mungkin itu kiriman doa dari langit loh Mbak. Bener, kiriman doa dari langit. Itu ibaratnya udah memang botol sama tutupnya itu udah klop banget, udah klop bener.